Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka tidur sendirian? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh instruktur senam saya, yaitu Om Wesley Snipes. Film ini berjudul Undisputed tahun 2002, dan pasti bagi kalian yang memiliki jiwa pria sejati dan mental yang kuat sebagai seorang lelaki jantan, pasti sudah pernah menonton film ini, karena film ini akan mengajarkan kita bahwa sebagai seorang pria, kita dituntut untuk tegas, berkomitmen, dan berjiwa luhur. Tanpa berlama-lama, karena besok saya ada jadwal syuting iklan Durex di Las Vegas, jadi langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kepalkan tangan, selamat menonton. Dan sebagai pria sejati yang masih memiliki aset yang produktif, mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3, cekicro. Get it when I get back. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara bernama Sweetwater, di mana di situ rutin diadakan pertandingan tinju selama 6 bulan sekali dan mendapatkan izin resmi dari beberapa pihak terkait. Dan kisah akan dimulai dengan seorang juara tinju dunia kelas berat bernama George Chambers, atau lebih dikenal dengan julukan Iceman, di mana beliau terjerat suatu kasus yang menyebabkannya harus dipenjara dan harus siap-siap kehilangan popularitasnya. Bukan tanpa sebab, Iceman merupakan sosok yang arogan, star syndrome, dan cenderung melakukan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah. I mean, nobody can stand up to what I got. And rape nobody. I mean, I done a lot of wrong shit in my life, but I ain't no punk-ass rapist. Mr. Chambers, here is Sweetwater. House only murderers, armed robbers, rapists, and those with connections to gangs. Saat masuk ke sel, kita langsung diperlihatkan sikap dari Iceman yang seperti saya bilang barusan, bahwa dimanapun Iceman berada, dia selalu merasa dirinya bintang yang wajib diperlakukan khusus dan serba mendapat privilege yang berbeda dengan tahanan lain. An honor to be cellmates with you. I don't want no trouble, champ. And I don't want nobody talking to me unless I talk to him first. Leave the champ alone. Tak lama datanglah seorang pria tua bernama Ripstein, di mana beliau merupakan orang yang sangat penting di penjara tersebut, karena beliaulah yang mengatur semua pertandingan di penjara, termasuk peraturan yang beliau buat sendiri. Tak seperti yang lain, Ripstein justru menampak mengolok-ngolok Iceman bahwa mungkin di luar sana dia adalah sang juara, tetapi di penjara ini mereka memiliki juara yang sesungguhnya yang bernama Monroe. Fuck you. No offense. Not trying to cause any trouble here. Monroe sendiri sudah 10 tahun mempertahankan gelar juara dan belum pernah kalah atau jatuh sekalipun, karena dia merupakan sosok yang tenang, santai, sopan, dan berdikari. You prefer your own company? Most of the time. Dan jika kita melihat film-film tentang tema penjara lain, di mana sang karakter yang baru masuk ke penjara akan sangat ketakutan dan terintimidasi dengan suasana baru di penjara. Nah, hal itu ternyata tidak berlaku bagi sang juara, yaitu Iceman, karena hari pertama dia berbaur, Iceman langsung melemparkan piringnya dengan seenak jidat dan nampak tak peduli dengan keadaan sekitar. Iceman pun meminta teman satu selnya untuk menunjukkan yang mana Monroe. Lalu dengan sombongnya, Iceman berjalan menghampiri Monroe, kemudian mengejeknya dan menampar wajahnya. You Monroe Hutchins? Champion. How long you been on top? 10 years. Congratulations. Monroe pun dalam hati berkata, "Gak ada angin, gak ada hujan. Apa sih, nyet?" Karena kejadian tersebut, Iceman pun dipanggil oleh kepala penjara, dan karena dia seorang selebriti yang sedang naik daun, kepala penjara pun tidak bisa berbuat banyak, karena jika terjadi sesuatu dengan Iceman, maka hal itu akan menjadi berita besar di media. My lucky got sent here. Iceman, my ass. He's just another goddamn thug. Saat berada di lapangan, ada seorang pria kecil bernama Redback, di mana dia terkesan tidak menyukai Iceman karena Redback sendiri merupakan semacam asisten atau manajer yang selalu menemani Monroe saat bertanding. Ratbag. Tak enak hati, Iceman pun menghampirinya dan mengatakan, "You hit people much?"
You hit people much? Redback menjawab, "What do you mean? I tidak terlalu sering memukul orang. Shit, man." Iceman, "Aku tahu kau tidak menyukaiku, man. Apa kau mau memukulku? Come on, man." Tak ingin melewatkan kesempatan itu, Redback pun memukulnya. Tapi kenyataannya, Iceman hanya sedang mempermainkannya. Karena tiba-tiba, You're not mad, are you? One champ in here. Now you go tell Monroe what I said. That bitch out of here. Monroe sendiri lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di selnya dan hobi merangkai sebuah tusuk gigi untuk dijadikan kerajinan tangan yang kreatif. Sementara itu saat Iceman sedang sendirian, dia pun didatangi oleh seorang wanita cantik jadi-jadian yang dikirim oleh sebuah geng berbahaya di penjara dan diminta untuk bergabung dengan mereka. You tell him I said that. Now get out of here. Hell, if I see these assassins give you something, you take it. Strength and unity, brother. If you wish to come and join with us. Namun hasilnya, justru geng tersebut malah dihajar habis-habisan oleh Iceman sendirian. We create. Singkat cerita, saat laga pertandingan akan segera digelar kembali, Ripstein pun meminta Monroe untuk bertanding dengan Iceman. Dan setelah berunding mengenai hadiah yang akan didebatkannya, Monroe pun menerima kesepakatan tersebut. You're gonna get 30% of everything we win. It's a deal? Iceman sendiri ditawari untuk bertarung dengan imbalan dirinya bisa bebas bersyarat oleh karena Ripstein memiliki beberapa kenalan dari orang dalam pemerintahan yang membuatnya bisa kembali bebas. Got your word on this? Tak ingin membuang waktu, Monroe dan Iceman pun langsung berlatih untuk pertandingan nanti. Hingga suatu momen mereka berdua pun dipertemukan lagi saat mandi bareng, tetapi mereka mampu menahan emosi sampai hari pertandingan tiba. In here, I'm the champ. Well, you hold on, brother. You're gonna get your chance. Saat makan siang terjadi hal mengejutkan di mana seluruh napi mendukung Monroe dan bekerja sama untuk melemahkan mental Iceman. Tapi lagi-lagi itu tidak berlaku padanya karena justru dia malah nampak berjoget dan tersenyum. Kick your ass, motherfucker! Give him one! Take out the ceiling! Suatu malam saat Monroe sedang main kartu Uno bersama rekannya, datanglah si mamang gangster yang waktu itu untuk mendukung Monroe memenangkan pertandingannya. Di mana mereka berencana untuk menaruh obat mencret di minuman Iceman agar saat pertandingan dirinya tidak bisa fokus bertanding. Namun sebagai pria jantan yang beretika, penuh komitmen dan menjunjung tinggi rasa sosial dan budaya ekonomi negara, Monroe tidak akan pernah melakukan tindakan tak terpuji seperti itu, dan jika mereka benar-benar melakukannya, Monroe tidak akan segan-segan mematahkan leher mereka. Aduh, anjing ngeri juga. You remember that. Take him down. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, mereka semua pun berkumpul dan sebelum pertandingan dimulai, dengan kompaknya mereka semua menyanyikan lagu himne pramuka. Selesai dengan itu, Monroe dan Iceman pun memasuki arena. Tibalah saatnya, mereka berdua akhirnya bertanding untuk menentukan siapakah juara sejati yang sesungguhnya. Now put your hands together, my friend. 68 wins, no losses,
Bring in that 199-pound bull. Punches. Champion of the world, George Iceman Chambers. And welcome to our amigos from Las Vegas. It's the fight for what's right. This is the brawl for it all. And here we go, baby. Ronde pertama diawali dengan pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Monroe dan Iceman pun nampak kesulitan menghindari pukulan tersebut, tapi nampaknya itu tidak berpengaruh besar kepadanya karena tiba-tiba Iceman menyerang dengan hook kiri dan kanan. Kemudian diakhiri dengan uppercut yang membuat Monroe terjatuh. Bas! And Monroe is down. 60 seconds. And Monroe is up. Looks like he will continue. Anything like this. Di ronde kedua, Iceman sempat terkena pukulan yang membuatnya emosi hingga saat Iceman menyerang balik, Monroe mendapat serangan beruntun yang membuatnya terhuyung dan bersandar di pagar. Monroe pun akhirnya roboh dan terlihat pusing hingga bisa disimpulkan dua ronde ini dipimpin oleh Iceman sang champion. Just love to talk the crowd. He's got everything going his way. Come on now. This is your round. Ronde ketiga, Monroe kembali diserang habis-habisan dan terus bertahan hingga akhirnya Monroe mendapat kesempatan. Iceman mendapat pukulan telak yang membuatnya keloyongan. Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Monroe kembali melayangkan beberapa pukulan yang membuat Iceman terjatuh untuk pertama kalinya seumur hidup. Saat bel berbunyi, Iceman pun nampak tak terima dengan itu dan kembali mencoba menyerang Monroe, tapi untungnya hal itu berhasil diredam oleh timnya. Hingga saatnya bel berbunyi tanda ronde keempat dimulai, itulah puncak dari pertandingan tersebut. Dengan kombinasi pukulan yang dilayangkan Monroe dan ketenangan yang dia miliki, akhirnya Monroe berhasil membuat KO Iceman dengan hook kanan yang dilayangkannya. That's it, Monroe wins, and I just won a lot of goddamn money. Monroe wins again! You owe me money, Eddie! You owe me money! Pada akhirnya Monroe tetaplah sang juara sejati walaupun dunia tidak pernah mengenalinya. Sesuai kesepakatan, Iceman pun bisa kembali bebas dan Ripstein sendiri akhirnya meninggal 3 minggu setelah pertandingan tersebut. Beberapa bulan setelah bebas bersyarat, Iceman pun kembali bertanding dan mendapatkan popularitasnya kembali. Di penjara sendiri, mereka semua terlihat menonton bareng dan ketika melihat Iceman memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara dunia, mereka yang di sana tahu bahwa Monroe lah juara sejati yang sesungguhnya. Undisputed. Tamat, ending yang membagongkan. Secara keseluruhan filmnya cukup simpel dan tidak mengambil tema rumit yang melibatkan petugas penjara atau pemerintahan seperti film penjara pada umumnya.